Kisah nyata, disembunyikan makhluk halus. Kisah ini terjadi pada adikku beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, aku dan suami memiliki usaha berjualan sembako di pasar. Dikarenakan waktu itu aku sedang hamil, jadi aku tidak bisa membantu suami angkat-angkat barang. Kebetulan aku punya adik kembar laki-laki, jadi aku panggillah mereka kerja bersamaku. Aku ingat betul saat itu hari Minggu. Setelah sholat subuh, kami berangkat ke pasar. Kebetulan pasarnya jauh, jadi kami berangkat lebih awal. Sebelumnya, mobil dan barang jualan sudah ada di pasar sejak kemarin. Jadi sekarang aku berangkat naik motor dengan suami. Sedangkan adikku naik motor berboncengan. Sebelum berangkat, aku menangkap hal yang aneh terjadi pada salah satu adikku. Seperti orang linglung, tapi tidak terlalu kupermasalahkan, karena takut kesiangan, pikirku. Saat jam 11 siang, pasar sudah bubar. Aku membereskan jualanku sekitar setengah jam, dan setelah itu bersiap mau pulang. Tapi aku tidak melihat satu dari adikku. Salah satunya aku tanya, tapi katanya tidak tahu. Jadilah aku menunggu sampai dia muncul sendiri. Tidak lama, dia datang membawa satu kantong snack beserta minuman. Aku tidak tahu dia dapat uang dari mana. Katanya suamiku yang suruh beli. Tapi suamiku aku tanya katanya tidak. Di situ aku bingung, kayak ada yang tidak beres. Ya sudahlah. Di sini aku pulang sekitar jam 12 siang. Karena aku dan suami harus menaiki mobil. Terpaksa, motor yang kupakai tadi aku suruh adikku yang membawanya pulang. Jadi mereka masing-masing menaiki satu motor. Karena aku sudah capek sekali, maka aku duluan pulang. Sedangkan adikku aku tinggalkan karena mereka juga bukan anak kecil yang harus ditunggu. Singkat cerita, aku sudah sampai di rumah. Tidak lama kemudian, salah satu adikku juga sampai di rumah. Sedangkan yang satunya belum ada. Aku tunggu di rumah 1 jam, 2 jam, belum juga pulang. Kemana ini anak, pikirku. Aku telepon orang tuaku. Kebetulan kami tinggal berjauhan. Apa mungkin dia langsung pulang ke sana? Tapi ternyata dibilang orang tuaku adikku tidak ke sana. Aku sudah punya pikiran macam-macam pada saat itu. Jangan-jangan dia langsung main ke rumah temannya. Awas memang kalau pulang dalam hatiku. Waktu semakin sore. Belum ada tanda-tanda adikku pulang. Aku jadi cemas, apa mungkin terjadi sesuatu sama dia. Terpaksa aku panggil orang tuaku datang untuk membantu aku mencari adikku. Karena memang dari tadi dia tidak bisa dihubungi. Semua jalan aku lalui. Bahkan sesekali aku singgah dan mencari di semak-semak dan rerumputan di pinggir jurang. Karena memang jalan mau ke pasar tadi melewati gunung-gunung. Aku takut jangan-jangan adikku kecelakaan. Tapi tidak ada, aku menemukan sesuatu di situ. Maka aku pulang ke rumah. Ibuku tidak berhenti menangis sambil memanggil-manggil nama adikku. Aku pun cuma bisa menangis dan berdoa. Sebenarnya apa yang terjadi, aku tidak tahu. Banyak warga yang datang ke rumah ingin membantu mencari adikku. Ada juga warga yang datang sama orang tua katanya adikku disembunyikan makhluk halus. Harus dicari sekitar air terjun. Alhamdulillah. Warga di situ baik-baik semua dan bersedia membantu mencari adikku. Waktu itu selepas sholat Isya, semua laki-laki berkumpul di rumah masing-masing membawa senter. Kebetulan tempat air terjun itu sangat jauh, kurang lebih ditempuh sekitar 1,5 jam. Aku dan ibuku menunggu di rumah, hanya bisa berdoa agar adikku bisa ditemukan. Aku kasihan sekali melihat ibuku, karena dari siang dia tidak mau makan. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Rombongan warga yang tadi pergi sudah datang. Tapi ayahku memperlihatkan wajah yang lesu, menandakan bahwa adikku belum juga ditemukan. Ibuku menangis sejadi-jadinya, karena kata orang tua dulu, kalau ada orang yang disembunyikan makhluk halus itu, tidak akan bisa kembali. Aku capek sekali, karena memang sepulang dari pasar, aku tidak ada istirahat tidur, sedikit pun gara-gara kejadian ini. Tapi tiba-tiba aku ingat kakakku yang di Kalimantan. Kebetulan dia punya sedikit kelebihan. Aku telepon dia malam itu sebelum tidur. Sebelumnya aku memang tidak memberitahu kakakku kalau adikku hilang karena aku pikir kejadiannya tidak akan sejauh ini. Pas aku telepon ternyata kakakku sudah tahu.
Tapi dia tidak menunjukkan kekhawatiran tentang adikku. Katanya adikku tidak kenapa-napa. Dia ada di suatu tempat dan sebenarnya dia ingin pulang, tapi tidak bisa. Katanya lagi, besok tengah hari kami warga di sini disuruh mencari seperti arah yang dikatakan kakakku. Disuruh bawa alat-alat dapur apapun itu, kemudian dipukul-pukul sambil memanggil-manggil namanya. Aku sedikit lega mendengar ucapan kakakku yang memastikan adikku baik-baik saja. Setelah itu, ibuku baru mau makan. Keesokan hari, kami ke rumah-rumah warga memberitahu hal ini dan agar ikut membantu kami mencari adikku. Tengah hari pun tiba. Para laki-laki warga di sini semua pergi sambil membawa alat dapur menuju tempat di mana adikku hilang. Mereka sudah sampai di tujuan, sambil memukul-mukul panci mereka juga memanggil-manggil nama adikku, begitu seterusnya berulang-ulang. Sekitar 5 menit, adikku ditemukan di bawah pohon kelapa sawit tanpa alas kaki dan hanya memakai baju kaos singlet. Padahal sebelumnya dia memakai jaket. Tapi entah jaketnya hilang kemana. Sandal dan HP-nya pun hilang. Kakinya luka-luka karena terkena duri sawit. Yang orang-orang heran kenapa bisa dia dan motor yang dibawanya melewati jembatan yang hanya satu batang kayu kecil yang memang sangat tidak masuk akal. Setelah itu, dibawalah adikku pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia dimandikan dan pakaiannya dibuang dikasih hanyut di sungai. Baru adikku dikasih makan. Setelah makan, baru aku tanya dia, dari mana? Kok ndak pulang? Aku bertanya sambil sedikit bergurau. Ingin tahu apa yang dia alami. Katanya, dia itu sebenarnya mau pulang, tapi di tengah jalan, dia melihat ada temannya melambaikan tangan, dan diikutilah orang tersebut. Tapi setelah jauh, sepertinya adikku kehilangan jejak. Maka dari itu dia berbalik arah. Tapi yang aneh dia pergi dari tempat itu dan sampai di tempat itu lagi, begitu seterusnya. Akhirnya dia pasrah. Tapi dia dalam keadaan sadar, ingat orang tua dan saudara-saudaranya. Adikku lalu ketiduran sempat bermimpi dikasih makan entah sama siapa. Dia tidak mengenalnya, tapi dia tidak mau. Alhamdulillah, akhirnya adikku kembali dalam keadaan sehat walafiat. Inilah kisah nyata yang pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.